Diawali sebelum turunnya Al-Ma'un ini dengan peringatan keras agar kita tidak berlomba-lomba dalam kemewahan dunia, karena itu akan melahirkan kezaliman. Kezaliman itulah yang dikecam di dalam surah Al-Ma'un, dan surat Al-Ma'un menyatakan dengan tegas, orang yang menindas, orang yang menistakan sesama manusia karena pangkat, kedudukan, jabatan, kekayaannya, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Dan setelah ayat surat Al-Ma'un turun, Allah menyebut surat Al-Kafirun. Apa artinya? Berarti orang yang menindas, orang yang tidak adil kepada sesama, dia adalah golongan kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita bicara tentang kaitan ya antara surat sebelum dan sesudahnya yang turun gitu. Jadi dalam ilmu Al-Quran itu ada cara memahami kandungan surat itu. Jangan cara seperti itu. Pahami dulu sejarahnya, kapan dia turun, apa yang mendahului surat ini turun, dan setelahnya turun surat apa. Nah, baru kita bisa memastikan, bisa memahami makna ayat-ayat itu secara baik. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Segala puja dan puji kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kajian suhur siang hari ini, dalam waktu yang tidak lama, insya Allah kita akan mengkaji tadabbur surah Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya adalah bantuan dasar. Al-Ma'un itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok setiap manusia. Tidak ada kehidupan yang dinamakan kehidupan dasar kecuali harus memenuhi unsur Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal di periode Makkah. Artinya surat ini turun di awal-awal dakwah dan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam tradisi pembahasan para ulama ahli Al-Quran disebut ada pembagian surat itu Makkiyah dan Madaniyah ya. Kalau saudara buka mushaf, baca Al-Quran, ada keterangan surat ini apa, Makkiyah atau Madaniyah, ayatnya berapa ya. Nah, mushaf yang kita baca, yang kita pergunakan hari ini, itu disusun berdasarkan tartibul mushaf, urutan mushaf sesuai dengan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dimulai surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, seterusnya Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian surat Al-Anfal,
Bara'ah atau At-Taubah terus sampai juz 29, juz 30 dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu namanya tertibul mushaf. Selain tertibul mushaf, ada tertib nuzul. Selain urutan seperti yang ada di dalam mushaf, itu sebagaimana ya peraturan dari Nabi SAW yang menetapkan surat ini ditaruh di sini, di sini, di sini, urutannya begini-begini. Nah, ada juga yang disebut dengan tertib nuzul. Urutan tertib turunnya surat berdasarkan kronologi nuzulnya, turunnya, yaitu mengikuti periode awal Mekah, pertengahan Mekah, akhir Mekah, kemudian masuk ke Madinah. Surat Al-Ma'un ini bagian dari surah Makkiyah, ya. Ini sebagaimana tipologi surat Al-Makkiyah yang berisikan intinya adalah penjelasan tentang tauhid, penegasan tentang hari kebangkitan, tentang rukun iman kepada para nabi dan rasul, kisah-kisah nabi terdahulu. Juga surat Al-Makkiyah ini pada umumnya kalau berkaitan dengan aspek kehidupan itu menjelaskan tentang buruknya sistem jahiliyah, buruknya kezaliman yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh kemusyrikan. Jadi syirik itu bukan hanya soal penyembahan kepada selain Allah, nyembah batu, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah makhluk selain Allah. Bukan hanya itu saja. Syirik ini adalah sebuah sistem. Sistem itulah yang melahirkan kezaliman-kezaliman sebagaimana yang terjadi di zaman jahiliyah atau sebelum Islam. Ketika manusia menyembah kepada sesama manusia atau menyembah kepada selain Allah, maka pasti melahirkan kezaliman. Contoh perbudakan. Ya. Membunuh anak-anak perempuan masih kecil. Itu jahiliyah. Kenapa? Itu lahir dari apa? Dari kemusyrikan. Riba, zalim. Itu kenapa? Karena lahir dari kemusyrikan. Makan makanan yang haram, minuman khamar, itu semua dari kemusyrikan. Jadi kalau ada sekarang, di era modern, era yang canggih, maju, berkemajuan teknologinya, dan sudah cahaya Islam tersebar kemana-mana, kalau ada, masih ada ya residu-residu, sisa-sisa peninggalan jahiliyah yang diakibatkan oleh sistem kemusyrikan di masa lalu, maka itu berarti keislaman kita belum sempurna. Muslim tapi masih apa? Berbuat zalim. Masih makan makanan yang haram, masih minum minuman keras, masih berzina, ya, masih makan uang riba dan lain sebagainya. Nah, salah satu aspek yang sebanyak diungkapkan oleh Allah di dalam surat Makkiyah atau wahyu yang turun kepada Nabi di periode Mekah ini adalah bagaimana sistem jahiliyah itu memberikan dampak kerusakan yang luar biasa, melahirkan kezaliman-kezaliman. Dan kezaliman yang paling banyak disorot di dalam surat Makkiyah ini adalah kezaliman sosial dan ekonomi. Ya, anak yatim ditelantarkan, budak dihinakan, ya. Kemudian orang-orang miskin semakin miskin, jauh dari keadilan. Orang mencari keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial, sulit untuk didapat. Nah, itulah maka surat Makkiyah ini banyak berbicara tentang dampak daripada sistem kemusyrikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Salah satunya surat Makkiyah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Dan memang rata-rata umumnya surat yang ada di Juz Amma, Juz ke-30 itu memang surat Makkiyah. Hampir semuanya. Kalau tidak ingin mengatakan semuanya, kecuali surat Al-Bayyinah, yaitu bicara tentang Ahlul Kitab. Nah, itu turunnya di mana? Di Madinah. Ya, insya Allah. Surat Makkiyah ini pertama Iqra, surat apa? Al-Alaq. Kemudian Nun. Kemudian surat Al-Muzammil, surat Muddassir, Tabbat. Ya, idza syamsu kuwirat, sabbihisma, wal laili idza yaghsha, wal fajri wa layalin ashrin. Kemudian surat Ad-Duha, Alam Nashrah. Ya, wal asri, wal adiyat, Al-Kausar, inna a'tainakal kausar, Al-Hakumut Takasur. Kemudian surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu. Jadi dari segi turunnya, kronologi sejarah turunnya wahyu, surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu setelah surat At-Takasur. At-Takasur artinya apa? Bermegah-megahan. Ya, berlomba-lomba dalam dunia. Lomba banyak harta, lomba banyak anak. Kenapa lomba banyak anak? Dulu zaman jahiliyah anak itu sebuah kebanggaan. Apalagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan nggak dianggap karena jadi beban ekonomi. Ya. Tapi anak laki-laki sebuah kebanggaan. Kalau orang jahiliyah, orang musyrik, ya, istrinya banyak karena bisa poligami tanpa batas. Anaknya banyak, itu semakin menunjukkan dia kekuasaan dan kekayaannya semakin membesar, semakin meningkat. Ya. Kemudian apalagi yang dilombakan oleh orang-orang jahiliyah ini, ya, kekuasaan, berlomba-lomba dalam harta, pengaruh, ya, kuasa. Untuk apa? Untuk menindas. Di antara yang menjadi korban penindasan di masa jahiliyah itu adalah perempuan, ya, anak yatim, budak, orang-orang yang nggak punya nasab keturunan yang bagus, yang hebat, itu biasanya ditindas. Ya, suku-suku yang terpinggirkan, marginal, itu nggak punya kuasa. Itu nggak bisa berkontestasi untuk memperebutkan sumber daya alam di tengah gurun pasir yang tandus. Dan biasanya juga nggak bisa bersaing dalam dunia perdagangan. Karena bangsa Quraisy, ya, merupakan inti penjaga sistem masyarakat jahiliyah, itu bangsa Quraisy itu aktivitas utamanya, profesi utamanya adalah berdagang. Kenapa? Ya nggak ada pertanian, Pak. Pertanian di Mekah nggak ada, tandus. Ya, mau tani apaan? Teknologi nggak ada. Ya. Sumber daya apa? Nggak ada sumber daya alam. Belum ada ditemukan mineral, tambang, minyak, gas alam kayak zaman sekarang. Ya, itu Timur Tengah, negara-negara disebut petrodolar. Ya, itu sekarang baru ditemukan itu setelah abad modern, abad 20, abad 20. Eksplorasi minyak, gas alam itu. Tapi zaman dulu nggak ada. Maka satu-satunya profesi utama mereka adalah berdagang. Nah, siapa yang bisa maju dalam perdagangannya, kuat dalam modalnya, mereka adalah yang memiliki latar belakang suku-suku yang kuat. Suku yang memiliki kekayaan, resource. Sehingga anak cucu keturunannya inilah yang kemudian melanjutkan tradisi dalam perdagangan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Maka surat Al-Ma'un itu turun setelah surat Al-Hakumut dan sebelum surat Al-Kafirun. Ya. Ini menarik. Diawali sebelum turunnya Al-Ma'un ini dengan peringatan keras
agar kita tidak berlomba-lomba dalam kemewahan dunia, karena itu akan melahirkan kezaliman. Kezaliman itulah yang dikecam di dalam surah Al-Ma'un, dan surat Al-Ma'un menyatakan dengan tegas, orang yang menindas, orang yang menistakan sesama manusia karena pangkat, kedudukan, jabatan, kekayaannya, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Dan setelah ayat surat Al-Ma'un turun, Allah menyebut surat Al-Kafirun. Apa artinya? Berarti orang yang menindas, orang yang tidak adil kepada sesama, dia adalah golongan kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita bicara tentang kaitan ya antara surat sebelum dan sesudahnya yang turun gitu. Jadi dalam ilmu Al-Qur'an itu ada cara memahami kandungan surat itu, jangan cara seperti itu. Pahami dulu sejarahnya. Kapan dia turun? Ya, apa yang mendahului surat ini turun, dan setelahnya turun surat apa. Nah, baru kita bisa memastikan, bisa memahami makna ayat-ayat itu secara baik. Nah, apa yang dirahmati Allah, kenapa surat Al-Ma'un sekarang menjadi perhatian kita? Ya, kita ini hidup dalam situasi yang tidak baik. Ya, saya sering sampaikan dalam kajian bulanan, ya, rutin di masjid ini. Ya, persoalan utama dunia Islam ini sejak munculnya era mulkan jabriyan. Apa itu mulkan jabriyat? Kekuasaan penguasa yang menindas. Ya, penguasa yang menindas sejak tahun 1917. Itu. Jadi urutan sejarahnya begitu sampai sekarang. Itu diawali dengan apa? Dengan lepasnya negeri Syam, Baitul Maqdis, tempat yang menaungi Masjidil Aqsa, Isra Mi'rajnya baginda Rasul SAW, ya, dan kiblat pertama umat Islam itu lepas dari umat Islam setelah kurang lebih 800 tahun. Ya, itu dikuasai oleh umat Islam sejak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Nah, itu dimulailah era mulkan jabriyan. Nah, disinilah ujian keimanan kita. Ya, ujian keimanan kita. Bagaimana kita umat yang yang di dunia ini jumlahnya 2 miliar lebih, yang kekayaan alamnya, ya, resource sumber daya alam kita melimpah ruah, kekayaan negeri-negeri Muslim itu luar biasa, tapi kita nggak sanggup memberikan bantuan dasar sebagaimana pesan dalam surat Al-Ma'un kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza, di Palestina. Inilah yang disebut dengan kejahatan Al-Ma'un. Ketika umat Islam nggak berdaya, ketika pemimpin-pemimpinnya sebagian ada yang berkolaborasi dengan Zionis, tidak mengulurkan bantuan, ya, ada di pinggirannya, jadi berbatasan dengannya, tapi dia nggak bisa berbuat lebih, ya, membuka perbatasan saja, perbatasan Mesir dengan Gaza, ya harus nunggu izinnya Israel sama Amerika. Masukin bantuan dari Yordania sama juga. Ya, karena hanya 2 akses inilah bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia itu bisa masuk, dari perbatasan Mesir dan dari perbatasan Yordania. Tapi mereka ini, penguasa 2 negara ini, ya, tidak kooperatif, tidak bisa menyalurkan bantuan dari seluruh dunia Islam masuk. Sudah dikirim sejak 2 tahun, terus tiap bulan, nggak berhenti. Majelis Ulama Indonesia dengan Basnas, dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sudah mengirim bantuan-bantuan pangan, ya, obat-obatan dan sebagainya. Tapi ya, semuanya tidak bisa masuk karena apa? Kontrol ketat dari Zionis. Ya, koridor kemanusiaan hanya disetujui oleh mereka dan mereka yang membagikan, dan ketika pembagian itu pun mereka, rakyat Palestina ini, ditembakin. Sehingga sudah lebih dari 800
warga Palestina yang meninggal pada saat mereka hendak mengambil bantuan yang dikoordinasi oleh Amerika dan Zionis di dalam tanah mereka sendiri. Ya. Nah ini, ada apa dengan dunia Islam? Nah, maka itu mari kita lihat pentingnya surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un ini adalah menggambarkan kejahatan dunia internasional yang sekarang berlangsung di jalur Gaza, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Kata Allah, alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Mereka yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang orang salat tapi celaka? Alladzina hum yura'una. Alladzina hum an salatihim sahun. Walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, orang salat bisa celaka. Gimana celaka? Itu orang-orang yang sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Nilainya ya tidak nilainya itu nilai-nilai sholatnya tidak masuk ke dalam hatinya, tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Ya, itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Mereka berbuat riya, ya, riya, sholat riya, tampang, ya. Dipertontonkan, itu sholat yang nggak benar. Dan bukan hanya lalai serta ria, tapi enggan menolong sesama dengan barang yang berguna bermanfaat bagi orang kecil. Ya, hanya satu porsi nasi dan air itu kita nggak sanggup memberikan makan kepada fakir miskin. Kalau ada di lingkungan kita, kalau ada di lingkungan terdekat kita, ya kata Nabi SAW, tidak beriman seorang dari kalian. Ya, kalau ada seorang itu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Ya, itu dianggap oleh Nabi SAW sebagai orang yang tidak beriman. Jadi iman itu, ya. Bukan hanya pernyataan, bukan hanya persaksian kita tentang keesaan Allah, tapi iman itu harus mewujud dalam perilaku kita, amal kita, harus mewujud dalam keadilan. Ya, ada pemerataan keadilan, karena memang rezeki itu dibagi-bagi Allah. Ya, yang miskin itu rezekinya dititipkan kepada orang yang diberikan kelebihan rezeki. Bukan Allah zalim kepada orang miskin, enggak. Itu ujian dari Allah. Kenapa? Rezeki si orang miskin ini ada di dalam harta rezeki orang yang diberikan kelebihan. Jadi Anda nggak boleh bangga, jangan sombong dengan punya kelebihan harta. Sebab di dalam harta Anda itu ada hak yang Allah tetapkan buat fakir miskin. Ya, harus dikeluarkan. So kalau enggak berarti Anda makan harta yang batil. Harta yang bukan milik Anda. Itulah keadilan Allah, dititipkan kepada Anda. Dan mestinya itu jadi ladang pahala buat kita. Ya, enggak boleh kita ria, kita sombong, udah ngasih, udah ini. Lalu kemudian melakukan Al-man wal adha, bagaimana dilarang oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau ada orang bersedekah, nggak boleh kita mengikuti sedekah itu dengan dengan menyebut-nyebut kebaikan kita dan menyakiti hati orang dengan menyebut kebaikan kita. Lu kalau nggak gua bantu, lu kalau nggak gua kasih pinjaman, ya kamu nggak bisa. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Tidak etis kita melakukan perbuatan al-man wal adha sebagaimana larangan Allah dalam surah Al-Baqarah, karena itu bukan harta kita. Yang kita berikan kepada fakir miskin, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan kepada mereka itu bukan harta kita, itu hartanya mereka kok.
Kita kembalikan kepada yang berhak. Ya, makanya Anda nggak boleh sombong, nggak boleh merasa berjasa atas mereka. Itu nggak boleh. Ya, itulah hukum Allah, sunnatullah yang sudah ditetapkan di atas muka bumi ini. Supaya apa? Menjadi ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang amalnya paling baik? Insya Allah. Mari kita lihat. Ada yang dirahmati Allah. Ya. Poin yang pertama dari tadabbur kita terhadap surat Al-Maun ini adalah Allah itu menggolongkan, ya, kalau kita tidak mendorong memberi makan orang miskin sebagai dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan cuma mencuri, membunuh, berzina, ya, makan uang riba, kemudian syirik, menyekutukan Allah aja. Ya, dosa besar itu salah satunya disebut dalam surat Al-Maun ini, la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong beri makan kepada orang miskin. Ini kejahatan. Kejahatan kemanusiaan dan kejahatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jadi Allah menyandingkan dosa ini dengan kejahatan mendustakan agama. Kalau kita mendustakan agama kan dosa besar. Kita mendustakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu dosa besar. Itu bisa menyebabkan kekufuran. Satu ayat turun kepada Nabi, lalu kemudian kita dustakan isinya, itu konsekuensinya apa? Kita murtad dari Islam. Kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, satu huruf dari Al-Quran kita ingkari, itu murtad, kafir kita. Nauzubillah. Kenapa? Mendustakan agama. Nah, dosa tidak memberi makan orang miskin itu disamakan oleh Allah dengan dosa kejahatan mendustakan agama. Maka di dalam surat yang lain, surat Al-Haqqah ayat 30, Allah menyebutkan ada azab yang pedih menanti orang-orang yang enggan mengulurkan bantuan kepada sesama. Khudhuhu faghulluh, thummal jahima salluh. Ya. Humma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tangkaplah orang ini. Belenggu tangannya. Ini perintah Allah kepada malaikat penyiksa. Ya, penjaga neraka. Masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Kemudian belit dia dengan rantai sepanjang 70 hasta. Kenapa? Karena dahulu ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Satu, ini iman. Ini iman nomor satu ya. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, ini konsekuensinya. Dan yang kedua, dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Jadi Islam ini bukan agama kosong dari nilai-nilai kehidupan. Islam ini bukan agama yang mengawang-awang, hanya berurusan dengan teologi, berurusan dengan ketuhanan saja. Urusan kemanusiaan tidak peduli. Ah, itu bukan orang Islam namanya. Islam itu menyatukan antara dimensi ketuhanan, kita harus bertauhid, juga kita harus punya dimensi apa? Kemanusiaan. Keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah itu harus dibuktikan dengan kepedulian dan keberpihakan kita kepada orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin. Inilah disebut. Maka dalam Islam itu solidaritas sosial itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Kita nggak boleh hidup kita itu merasa apa, ya, lo gua gitu ya, nafsi sendiri aja urusan masing-masing, ya, nggak ada membantu, nggak ada mengulurkan bantuan, itu bukan Islam namanya. Islam itu bukan hanya ibadah aja, ya, dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Allah, tapi jauh dari kehidupan manusia, jauh dari pemberantasan kemiskinan. Nah, itu bukan orang Islam. Makanya dulu Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Syarikatan Muhammadiyah itu inspirasinya dari mana? Dari surat Al-Maun. Sederhana. Surat Al-Maun, Kiai Dahlan ngajarin surat ini sampai 3 bulan.
Ya, santrinya bosan, tiap hari yang dibahas surat Al-Ma'un. Apa ini? Emang nggak ada surat lain Kiai yang mau dijelasin? Ada, tapi kalian harus selesai dulu dengan surat ini. Ya, makanya tiap hari setelah menjelaskan surat Al-Ma'un diulang, dibawa tuh anak-anak kecil ya, remaja-remaja ya, suruh cari tuh, lihat mana orang miskin di sini. Ya, bawa makanan, kasih pakaiannya. Kalau nggak punya makanan di rumah, ya cari ke orang Islam yang punya, minta sama mereka. Ya, kasih makan, kasih pakaian yang layak. Berikutnya hari besok begitu lagi, terus begitu. Inilah yang mendasari gerakan lahirnya Muhammadiyah itu. Kenapa? Kepedulian sosial, ya, peduli untuk kepada keadilan sosial ini merupakan core ajaran Islam, inti ajaran Islam. Ya, bersanding dengan apa? Ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kita banyak bicara soal tauhid. Belajar ilmu akidah, didalemin sampai ribut. Tapi urusan kemanusiaan, nol. Ya, peduli sama tetangga, enggak. Peduli fakir miskin, anak yatim, kagak. Yang dibahas tauhid, tauhidnya luar biasa. Bab akidah, mendalam. Tapi nggak relate dengan kehidupan nyata, itu bukan tauhid. Ya. Itu berarti Anda sedang apa? Intellectual exercise, ya, mendalami kitab akidah, ilmu kalam, hebat. Masuk dalam perdebatan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu, tapi nggak ada dampaknya buat kehidupan kita. Buat apa? Ya, sibuk, ya, fokus dalam pembahasan yang begitu-begitu teologis, tapi tidak ada dampaknya pada kehidupan nyata. Nah, jangan kita kembalikan tauhid itu kepada masa Rasul aja deh. Ya, bagaimana Al-Qur'an mengkonstruksi tauhid, ya, harus bersanding dengan apa? Kebaikan sosial. Kehidupan sosial kita harus apa? Berkeadilan. Ya. Tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, itu konsekuensi akhiratnya berat. Ya. Dosa ini disandingkan dengan kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Kadang-kadang yang anggapan kita umumnya, yang masuk neraka jahanam hanya orang kafir aja, orang kafir asli, ya, yang nggak beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, nggak beriman pada Quran. Enggak. Dalam Quran nggak cuma itu. Ya, kalau kembali kepada ruh spirit Al-Quran, yang masuk neraka jahanam bukan cuma yang nggak percaya pada Allah dan Nabi Muhammad, yang nggak memberi makan orang miskin juga masuk. Karena satu paket iman pada Allah itu harus relate dengan apa? Keadilan sosial. Yang kedua, dorongan memberi makan orang miskin adalah kewajiban umum, kewajiban setiap muslim. Maka wujud terbesarnya hari ini adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita. Ya, di Gaza sekarang ini pembantaian yang dilakukan oleh Zionis itu melalui apa? Kelaparan dan pembunuhan ketika menunggu bantuan. Ya, ini yang paling besar sekarang. Israel udah nggak menyerang udara lagi seperti di awal-awal tahun pertama. Israel udah nggak berani lagi masuk ke kota yang sudah mereka hancurkan dengan serangan udara, kemudian masuk melalui jalur darat dengan tank-tank. Kenapa? Tank-tanknya, tentara-tentaranya udah ribuan yang mampus, ya, dibunuh, ya, oleh perlawanan Palestina, oleh mujahidin. Dia nggak lakukan itu lagi sekarang. Tank harganya mahal, ratusan miliar, ya, hancur. Dan itu sudah ribuan. Ya, tentara, makanya sekarang keluarga-keluarga, ya, tentara Zionis itu nggak mau anaknya dikirim lagi ke mana? Masuk ke jalur Gaza. Kenapa? Resikonya mati pasti. Ya, kalau nggak luka berat yang permanen itu udah pasti. Nah, apa yang mereka lakukan sekarang dengan siasat
kelaparan, menahan bantuan-bantuan kemanusiaan, ya. Dan kalau mereka berikan melalui koridor jalur yang mereka siapkan, itu warga yang menunggu dan berupa mengambil bantuan itu ditembak-tembakin. Nah inilah, disinilah ujian kita, Al-Ma'un. Apa yang bisa kita perbuat, ya? Dari surat Al-Ma'un ini harus melahirkan apa? Aksi, jangan cuma teori, ya. Aksinya bagaimana Pak Ustadz? Kita membentuk kampanye untuk menyelamatkan Gaza. Ini itulah dari kata al-hadd la yahuddu. Hadda yahuddu itu adalah menganjurkan dengan kuat, berulang-ulang dan bersungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar ajakan normatif, tapi kehendak, keinginan yang mendesak, usaha yang berulang-ulang dan berkelanjutan. Makanya kita membantu siapa yang membutuhkan itu, enggak cuma momentum tertentu saja. Kita kadang baru ingat fakir miskin, ya, ingat anak yatim bulan Ramadan. Ya. Paling jauh di luar bulan Ramadan ya kayak bulan Muharram sekarang, bagi apa uang buat anak yatim. Setelah itu dua momentum ini enggak lagi. Nah itu, kita harapkan ini Ramadan dan Muharram cuma apa? Cuma pemantik aja. Ya, jangan itu aja, enggak. Ya, apalagi kalau bicara bantuan kepada yang mendesak dalam korban perang, itu kita nggak boleh berhenti, ya, memberikan bantuan. Itu. Untuk apa? Untuk supaya apa? Kita ini tidak masuk ke dalam ancaman dari Allah Azza wa Jal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Juga dengan segala cara dan sarana kita tempuh. Ya, kampanye penyelamatan Gaza melalui media sosial, kita punya akun media sosial, ayo gunakan untuk hal-hal yang baik, sharing yang baik, informasi yang baik. Ya, jangan hal-hal yang nggak berguna. Ya, protes, aksi massa, ya, memprotes, ya, kebijakan Amerika yang melindungi Israel terus-menerus. Pemerintah juga harus bergerak, harus cekatan, harus tegas dan keras, ya, mengajak seluruh dunia, negara-negara yang beradab, ya, untuk berikan tekanan diplomatik dan hukum internasional. Kemudian tokoh-tokoh dan influencer juga harus apa? Terlibat dalam kampanye untuk menyelamatkan Gaza hari ini. Karena kalau hari ini, ya, kita hanya diam, membiarkan, bisu, atau bahkan mungkin terlibat dalam genosida, ya, sebagian dengan apa? Dengan kong kali kong, dengan secara diam-diam mendukung Zionis, maka berarti kita telah masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Negeri-negeri Islam ini mampu kok mengirimkan makanan dan memecah pengepungan, ya. Ya, bukan dengan senjata, nggak usah pakai senjata deh, nggak usah kirim senjata. Kalau senjata, insya Allah pejuang-pejuang Palestina itu mereka sanggup bikin sendiri. Ya, ya, sisa-sisa besi, selongsongan, roket, peluru, rudal, tank yang Israel tinggalkan di jalur Gaza itu bisa didaur ulang sama mereka. Pinternya orang Palestina itu. Ya, mereka bisa mandiri untuk itu. Minimal yang bisa dilakukan oleh umat Islam adalah diplomasi nih, tekanan ekonomi kepada dunia barat yang selama ini mendukung Zionis, ya. Boykot. Ya, kenapa? Negara-negara Islam kaya-kaya ini malah justru memberikan investasi jumbo kepada Amerika. Ya, lihat kemarin Amerika Serikat tuh mengemis kontrak dan investasi dari negara-negara Teluk dan kawasan. Bahkan apa? Menaikkan tarif bea masuk. Dia barangnya ke kita, ke Indonesia 0%. Kalau barang dari Indonesia masuk ke Amerika, ditarifin 32%. Sekarang turun 19%. Ya, jangan bangga turun 19%. Ya, itu tekor juga kita. Ya, barang kita masuk ke Amerika 19%, mereka masuk ke kita cuma 0%. Ini gimana negara-negara Islam ini? Ya, negara-negara Arab Saudi, Qatar, Emirat, investasinya jumbo itu di Amerika, ngasih kemarin komitmen kepada Donald Trump, ya. Sementara untuk menyelamatkan Gaza aja mereka nggak bisa. Padahal mereka punya kartu. Investasi itu yang diberikan kepada Amerika, ya,
Itu mesti menjadi tekanan buat Amerika untuk apa? Menghentikan perang dan cabut blokade atas Gaza. Mestinya kan bisa. Ya, ratusan miliar dolar angka kontrak dan investasi ya negara-negara Muslim dengan Amerika Serikat. Ya, mestinya nggak sekedar apa? Nggak sekedar uang untuk apa namanya berlalu begitu saja, investasi atas nama investasi, tapi juga harus kita gunakan itu untuk apa? Menekan secara politik. Ya, Amerika tarik dukungan ini Israel. Israel itu nggak bisa hidup tanpa dukungan Amerika. Kalau dia masih merajalela, kalau dia masih membantai, berarti dia masih mendapat dukungan Amerika. Itu intinya. Kenapa? Senjata semua dari Amerika, logistik semua dari Amerika, infrastrukturnya juga dari Amerika. Ya, kalau Amerika bilang stop, kalau kamu nggak stop, kami akan tarik, kami akan putus diplomasi apa namanya dagang dan lain sebagainya. Israel nggak bisa berdiri. Nah, bagaimana sekarang kita negara-negara Muslim punya hubungan dengan Amerika itu digunakan sekuat tenaga, sekuat kuatnya untuk menekan Amerika untuk ya menyetop perang dan blokade terhadap Palestina. Maka itulah Al-Ma'un menjadi penting. Kenapa? Karena Al-Ma'un itu artinya bantuan dasar. Bantuan dasar. Porsi makan, porsi minum, kesehatan itu kan kebutuhan dasar manusia. Harus dipenuhi. Makanya surat Al-Ma'un membahas 6 perkara besar. Masalah anak yatim, anak miskin, sholat, riya, dan hak sosial setiap muslim. Maka itulah sisi apa namanya surat Al-Ma'un sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial, ya. Tidak hanya berbicara tentang tauhid, tapi juga mengungkap busuknya dunia yang mengklaim diri sebagai pelindung hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa mendustakan agama erat hubungannya dengan mengabaikan hak-hak orang-orang yang tertindas. Maka itu ciri khas ya kekufuran adalah ketika mereka abai terhadap orang-orang fakir dan miskin. Ya, orang kafir, orang munafik nggak peduli kepada orang fakir dan miskin. Maka kita sebagai dunia yang beradab, dunia Islam yang punya landasan wahyu, Al-Quran dan Sunnah, Nabi kita Muhammad SAW, kita harus berusaha sekuat tenaga membangun koalisi internasional, menyelamatkan Gaza, menyelamatkan anak-anak di sana, ya, ibu-ibu, kaum wanita, orang-orang tua di sana, ya, selamatkan mereka. Dengan apa? Dengan teologi Al-Ma'un yang harus kita wujudkan ketika kita bisa berhasil memberikan apa? Makanan, minuman yang layak buat saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.